Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Sebelumnya kita telah membahas tentang sumur-sumur yang ada di kota Makkah sebelum ditemukannya sumur Zamzam. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kisah nazarnya Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang menyembelih salah seorang anaknya. Ibnu Ishaq berkata, menurut sebagian besar orang dan hanya Allah yang lebih tahu, Abdul Muthalib bernazar tatkala dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dari orang-orang Quraisy saat menggali sumur Zamzam, bahwa jika ia mempunyai 10 anak dan mereka besar, sementara ia mampu melindunginya, ia akan menyembelih salah seorang dari mereka untuk Allah di samping Ka'bah. Ketika anaknya sudah berjumlah 10 dan ia mengetahui bahwa mereka akan mencegah dan menghalanginya, maka ia pun mengumpulkan anak-anaknya untuk menjelaskan nazarnya serta mengajak mereka menetapi nazar untuk Allah itu. Mereka mentaatinya dan berkata, apa yang semestinya harus kami lakukan? Abdul Muthalib berkata, setiap orang dari kalian mengambil satu dadu lalu menulis namanya di atasnya, lalu tunjukkan hasilnya padaku. Mereka pun mengerjakan apa yang diperintahkan Abdul Muthalib. Lalu mereka menemui bapaknya. Abdul Muthalib membawa mereka ke patung Hubal di dalam Ka'bah. Patung Hubal terletak di atas sumur di dalam Ka'bah. Sumur tersebut adalah tempat dikumpulkannya apa yang mereka persembahkan untuk Ka'bah. Di sisi patung Hubal terdapat 7 dadu dan pada setiap dadu terdapat tulisan al-aqlu, diyat, denda atas darah. Pada saat itu, jika orang-orang Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak menanggung tebusan, mereka mengocok ke-7 dadu tersebut. Jika yang keluar al-aqlu, maka diat harus ditanggung oleh orang yang keluar namanya pada dadu tersebut. Di antara dadu tersebut terdapat tulisan na'am untuk satu hal yang mereka inginkan. Jika mereka menginginkan sesuatu, mereka mengocok kotak dadu. Jika yang muncul adalah dadu yang bertuliskan na'am, mereka mengerjakan apa yang diinginkan. Ada pula dadu yang bertuliskan la, tidak. Jika mereka menginginkan sesuatu, mereka mengocok dadu. Apabila yang muncul adalah dadu yang bertuliskan la atau tidak, mereka tidak mengerjakan apa yang diinginkan. Ada pula dadu yang bertuliskan minkum, ada yang bertuliskan mulsak, ada tulisan min ghairikum dari al-miyahu dan al-miyahu. Apabila mau menggali sebuah sumur, mereka mengocok dadu dan tulisan apapun yang keluar, maka mereka mengerjakan sesuai dengan tulisan yang muncul itu. Jika orang-orang Quraisy mau mengkhitan atau menikahkan anak-anak atau memakamkan jenazah mereka atau ragu-ragu mengenai garis keturunan salah seorang dari mereka, mereka pergi membawa orang itu kepada Hubal sembari tidak lupa membawa uang sejumlah 100 dirham dan hewan sembelihan. Kemudian mereka memberikannya kepada penjaga dadu. Mereka mendekatkan sahabat yang mereka inginkan sesuatu padanya sambil berkata, wahai Tuhan kami, inilah si fulan bin fulan, kami menginginkan ini dan itu untuknya, maka tampakkanlah kebenaran baginya.
Mereka berkata kepada penjaga kotak dadu, lakukan undian dengan dadu itu. Jika yang muncul dadu yang bertuliskan minkum, maka orang tersebut menjadi bagian dari mereka. Jika yang muncul dadu yang bertuliskan min ghairikum, orang tersebut menjadi sekutu bagi mereka. Jika yang keluar adalah dadu yang bertuliskan mulsak, maka orang tersebut akan ditempatkan sesuai dengan kedudukan yang ada di tengah mereka, tidak mempunyai nasab dan persekutuan. Jika yang muncul adalah dadu yang bertuliskan na'am atau iya, mereka mengerjakan hal tersebut. Jika yang keluar adalah dadu yang bertuliskan la atau tidak, mereka menunda perkara yang tersebut hingga tahun depan. Lalu pada tahun berikutnya mereka datang kembali. Jadi mereka menggantungkan segala perkara mereka kepada dadu yang muncul. Abdul Muthalib berkata kepada penjaga dadu, undilah anak-anakku sesuai dengan dadu mereka. Abdul Muthalib memberikan penjelasan pada penjaga dadu tentang nazarnya. Kemudian penjaga dadu memberi dadu untuk setiap anak-anak Abdul Muthalib sesuai dengan nama yang ada di dalamnya. Adapun Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah kandung Nabi, adalah anak terakhir Abdul Muthalib. Ibu Abdullah adalah Az-Zubair dan Abu Thalib adalah Fatimah binti Amr bin Aid bin Abdul bin Imran bin Makhzum bin Yaqazah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ibnu Hisham berkata, Aid anak Imran bin Makhzum. Ibnu Ishaq berkata, menurut sebagian pakar, Abdullah merupakan anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Abdul Muthalib memandang jika ternyata dadu mengenai dirinya, maka dia akan disisakan. Ia adalah ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala penjaga dadu mengambil dadu untuk mengadakan undian, Abdul Muthalib bangkit dari duduknya, kemudian berdoa kepada Allah di sisi Hubal, sementara penjaga dadu mengocok dadunya. Namun ternyata dadu yang muncul adalah atas nama Abdullah. Abdul Muthalib memanggil Abdullah dan mengambil pisau panjang, lalu membawa Abdullah ke patung Ishaq dan Nailah untuk disembelih. Orang-orang Quraisy beranjak dari balai pertemuan mereka dan datang menemui Abdul Muthalib. Mereka berkata, apa yang engkau mau, wahai Abdul Muthalib? Abdul Muthalib menjawab, aku akan membunuhnya. Orang-orang Quraisy dan anak-anak Abdul Muthalib berkata, demi Allah, engkau tidak boleh membunuhnya sampai kapanpun, hingga engkau memberi argumen kuat atas tindakanmu ini. Jika engkau tetap ngotot menyembelihnya, pastilah setiap orang akan menyembelih anaknya. Lalu bagaimana jadinya manusia nanti? Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum bin Yaqazah berujar kepada Abdul Muthalib, demi Allah, janganlah engkau menyembelihnya hingga engkau mampu mendatangkan argumen kuat atas penyembelihannya. Jika tebusannya adalah dengan harta, kita pasti menebusnya. Orang-orang Quraisy dan anak-anak Abdul Muthalib berkata kepadanya, hentikan niatmu itu, bawalah dia ke Hijaz, karena di sana ada seorang wanita juru ramal yang memiliki pendamping jin. Tanyakan padanya dan engkau harus taat kepada keputusannya. Jika ia merintahkanmu untuk menyembelih anakmu, maka engkau harus menyembelihnya. Jika ia menyuruhmu mengerjakan sesuatu dan di dalamnya terdapat jalan keluar bagimu dan baginya, maka engkau hendaknya menerima dengan lapang hati. Mereka pun berangkat, setiba di Madinah, mereka tidak mendapatkannya di tempatnya. Peramal wanita itu ternyata sedang berada di Khaybar. Mereka pun segera memacu kendaraannya menuju ke Khaybar. Ketika tiba di Khaybar, mereka bertanya kepada tukang ramal wanita tersebut,
Sementara Abdul Muthalib bercerita mengenai dirinya, anaknya, apa yang ia inginkan pada anaknya, serta tentang nazarnya tersebut. Dukun wanita itu berkata, "Pulanglah kalian pada hari ini untuk sementara, hingga jinku khodamku datang kepadaku, sehingga aku bisa menanyakan masalah ini kepadanya." Mereka keluar dari rumah peramal, sehingga aku bisa menanyakan masalah ini kepadanya. Mereka keluar dari rumah peramal. Ketika mereka telah keluar dari rumah peramal wanita itu, Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah. Usai berdoa, maka mereka balik kembali ke rumah peramal wanita itu. Peramal wanita itu berkata kepada mereka, "Aku telah mendapatkan bisikan. Berapa jumlah diat di tempat kalian?" Mereka menjawab, 10 unta. Jumlah diat kala itu memang 10 unta. Peramal wanita berkata, "Kembalilah kalian semua ke negeri kalian. Korbankanlah sahabat kalian itu," maksudnya Abdullah, "dan kurbankan pula 10 unta. Kemudian bikinlah dadu atas nama unta dan dadu atas nama sahabat kalian. Jika ternyata dadu keluar atas nama sahabat kalian, Abdullah maksudnya, maka tambahkan unta hingga Tuhan ridho kepada kalian. Jika ternyata dadu keluar atas nama unta, sembelilah unta tersebut sebagai ganti sahabat kalian, karena Tuhan telah ridho kepada kalian, sedangkan sahabat kalian telah selamat." Mereka pun pulang. Setiba di Makkah, mereka mufakat untuk menjalankan perintah para normal wanita tersebut. Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah. Mereka memposisikan Abdullah sebagai korban dan 10 unta sebagai korban yang lain, sedangkan Abdul Muthalib tetap berdiri dan berdoa kepada Allah di sisi patung Hubal. Mereka mengocok dadu dan ternyata dadu yang muncul adalah dadu atas nama Abdullah. Mereka menambahkan 10 unta sehingga unta berjumlah 20 ekor. Abdul Muthalib tetap berdiri dan berdoa kepada Allah sedang mereka mengocok dadu, dan kembali dadu yang keluar adalah dadu atas nama Abdullah. Kembali mereka menambahkan 10 unta hingga unta berjumlah 30. Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah sedangkan mereka mengocok dadu lagi. Ternyata dadu yang muncul adalah dadu atas nama Abdullah lagi. Mereka kembali menambahkan 10 unta lagi hingga unta berjumlah 40 ekor. Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah sedangkan mereka mengocok dadu lagi. Ternyata dadu yang keluar adalah dadu atas nama Abdullah. Mereka kembali lagi menambahkan 10 unta hingga unta berjumlah 50. Abdul Muthalib berdiri dan berdoa lagi kepada Allah sedang mereka mengocok dadu. Ternyata kembali dadu yang keluar adalah dadu atas nama Abdullah. Mereka menambahkan 10 unta lagi. Demikianlah berulang kali hingga akhirnya jumlah unta yang ada mencapai 80 ekor. Kemudian Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah sedangkan mereka mengocok dadu dan ternyata masih keluar nama Abdullah lagi. Mereka menambahkan 10 unta lagi hingga jumlahnya 90 ekor. Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah lagi sedangkan mereka mengocok dadu lagi, akan tetapi ternyata dadu yang keluar masih muncul atas nama Abdullah. Mereka tambahkan lagi unta hingga unta berjumlah 100 ekor. Kemudian Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah sedang mereka mengocok kotak dadu. Ternyata akhirnya dadu yang keluar atas nama unta. Orang-orang Quraisy dan orang-orang yang hadir pada peristiwa tersebut berkata, "Kini tercapai keridhaan Tuhanmu wahai Abdul Muthalib." Namun ada yang menyebutkan bahwa Abdul Muthalib berkata, "Tidak, demi Allah, hingga aku mengocok kotak dadu ini hingga 3 kali." Kemudian mereka kocok dadu atas nama Abdullah dan unta. Sedang Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah. Ternyata dadu yang keluar adalah dadu atas nama unta. Mereka mengulanginya untuk kedua kalinya
Sedang Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah. Ternyata kembali dadu yang keluar adalah dadu atas nama unta. Mereka mengulanginya untuk ketiga kalinya. Kemudian keluar lagi atas nama unta. Kemudian semua unta tersebut disembelih dan manusia dibiarkan bebas mengambil dan menikmatinya. Ibnu Hisham berkata, hanya manusia dan bukan hewan buas dibiarkan mengambilnya. Ibnu Hisham berkata, di antara ucapan-ucapan tersebut terdapat banyak sekali syair yang tidak dikenal oleh pakar syair. Walhamdulillah.